Oke, nah sekarang kita lanjut ke sub materi yang berikutnya ya. Jadi apa namanya? Sebenarnya sub kecilnya, sub gedenya itu cuma dua ya, atom sama sistem periodik unsur. Cuman subnya banyak. Ya kayak tadi deh, misalkan penentuan jumlah proton ya, proton, elektron, neutron, terus besar masanya berapa, terus besar muatannya berapa, terus sama apa namanya, sama sejarahnya, itu adalah sub-sub kecilnya. Nah sekarang kita masuk ke subbab yang baru, subbab gedenya, yaitu adalah yang B, sistem periodik unsur ya, sistem periodik unsur. Oke, nah ini pun juga sama. Sistem periodik unsur itu sama kayak atom, ada sejarahnya ya. Tapi sekarang saya nggak mau bahas sejarahnya dulu ya, sejarahnya tuh bisa belakangan. Nah, kita tahu bahwa tabel periodik unsur adalah kurang lebih seperti ini ya. Sebenarnya kalau misalkan kalian mau ini, kalian bisa beli gitu ya, bisa beli di all shop atau mungkin di Gramedia tentang tabel periodik unsur yang bagus gitu ya, yang HD, atau kalau enggak download sendiri, cari yang HD, bisa print sendiri, atau biasanya di buku paket tuh biasanya ada kok daftarnya ya. Nah, untuk bentuknya atau warnanya mungkin beda-beda ya, tergantung sama ininya, yang buatnya. Kadang ada yang warnanya beda, warnanya biru ya biru. Jadi warnanya nggak mesti kayak contohnya di sini. Ini kan warnanya merah ya, nggak wajib ya. Warna ini nggak wajib harus diikutin ya. Yang penting adalah kayak golongan 1A itu apa sih gitu. Nah sekarang ini adalah sistem periodik unsur yang udah paling terakhir ya, dibandingin sama sejarah-sejarahnya, yang versi udah lengkapnya dari golongan 1A sampai 8A, 1B sampai 8B, dan ada lantanida dan aktinida ya. Nah sekarang ini mau saya hapus dulu ya. Kalian nanti kalau mau lihat ya, mau yang lebih bagusnya ya, kalian bisa lihat di Google kok, banyak kok ya sumbernya. Nah sekarang terkait dengan sistem periodik unsur ya, Nah ini kan ada unsur-unsurnya nih ya. Ini adalah atom-atomnya. Nah di sini ada yang namanya, pertama adalah notasi atom ya. Notasi atom tuh ada cara bikinnya, nggak cuman sekedar nama aluminium misalkan disingkat Al, udah gitu aja, enggak. Tapi di sini biasanya bentuk umumnya adalah seperti ini biasanya ya. X kemudian X A Z biasanya ya. Cuman kalau misalkan temu yang beda ya nggak apa-apa. Yang penting definisi dari arti dari si ininya sama ya. Nah biasanya begini nih umumnya. Cuman biasanya kalau yang memang versi lengkapnya tuh ada titik didih, titik lebur ya, titik bla bla bla, titik peleh. Terus abis itu mungkin massa molarnya. Nah biasanya include di situ. Cuman kalau yang umumnya hanyalah seperti ini. Nah di sini keterangannya adalah X itu adalah lambang unsurnya. Lambang unsurnya ini bisa pakai permisalan boleh, atau mengikuti tabel periodik unsur yang ini nih ya, tabel periodik unsurnya. Contoh kayak ini nih, Al, aluminium. Terus ini hidrogen, litium, dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang Z itu apa? Nah, yang Z itu adalah nomor atom. Nah, nomor atom itu sama dengan jumlah elektron. Kemudian untuk A-nya itu adalah nomor massa. Nah, kita tahu bahwa partikel penyusun atom itu kan ada elektron, ada proton, ada juga neutron. Kok jumlah elektron? Ini jumlah protonnya, Ini jumlah proton.
Nah, kemudian di sini bisa jadi dua kemungkinan kan. Bisa dia membentuk unsur ya atom ini, ataupun dia bermuatan, yang itu artinya ion. Nah, di sini untuk mencari neutron atau N ya, neutron aja dari neutron, atau di sini A kurang Z deh saya tulisnya. A dikurang Z sama dengan jumlah neutron. Seperti itu. Nah, untuk jumlah, nah ini untuk jumlah elektron itu ada dua kondisi ya, ada dua kondisi. Kalau normal alias bukan ion ya, kalau normal bukan ion, jumlah elektron itu ya namanya netral kan, berarti elektron sama protonnya sama kan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau untuk dalam keadaan ion, otomatis jumlah elektronnya tidak sama dengan jumlah proton. Nah, untuk ion sendiri ya, untuk ion sendiri itu ada dua ya, jenis-jenis ion. Ada dua. Yang pertama adalah ion positif atau kation. Ya, disingkatnya adalah kation. Kemudian ion negatif ataupun anion. Nah, untuk ion positif ya, untuk ion positif itu berarti artinya melepaskan elektron. Ya, melepaskan elektron. Kemudian untuk ion negatif itu adalah menangkap elektron. Nah, yang berubah, jadi di sini dikasih notes yang bisa berubah ya. Jadi cuman untuk elektron aja yang bisa berubah ya. Untuk proton dan neutron, karena berhubung proton sama neutron itu adalah inti atom ya, maka dia tidak akan bergerak bebas. Yang bergerak bebas hanya elektron. Nah, di sini saya kasih contoh soal ya. Oke, sebagai ini aja. Untuk contohnya baru di sini nomor 1 misalkan 19F. Nah, biasanya kalau kayak gini nih kalian nggak usah wajib ngapalin. Cuman yang biasa kalau kalian sering ngerjain soal kimia nih, pasti kalian akan lama-lama hafal dengan nomor atomnya biasanya ya. Karena contoh kayak fluor itu 9, terus abis itu ada lagi nanti nomor atomnya misalkan besi itu adalah 26 sorry ya. Terus abis itu Cu29, Zn30 dan seterusnya. Nah, di sini disuruh nentuin jumlah proton dan elektronnya beserta neutronnya. Ya udah, kalau di sini untuk jumlah protonnya ya gampang ya. Untuk protonnya ya tinggal kopas yang ada di sini beneran 9. Kemudian untuk elektronnya, nah karena dalam keadaan netral ya, I think berarti bukan normal ya, netral. Kok normal? Emang ini keadaan orang abnormal kan jadinya. Nah, netral berarti elektron sama proton sama. Kalau ion otomatis karena berhubung dia bisa melepaskan atau menangkap, berarti elektronnya udah nggak sama dengan proton. Nah, karena berhubung ini adalah keadaan netral, berarti elektronnya ya sama 9. Nah, kemudian yang kedua di sini 816O2-. Nah, ini belum ya neutronnya ya. Nah, neutronnya adalah 19 dikurang 9 sama dengan 10. Nah, untuk oksigen yang 2-. Nah, ini protonnya berapa? Nah, kalau proton ingat ya, di sini udah pasti nomor atom itu adalah jumlah proton yang pasti. Jadi nomor protonnya adalah 8. Kemudian untuk elektron, nah
Jadi gini, kalau misalkan apa namanya, ini agak saya turun ke bawah ya. Nah, kalau melepaskan elektron alias positif, berarti siapa yang lebih besar? Proton atau elektron? Nah, namanya udah tak jelas positif, berarti yang positif bakal lebih gede daripada yang negatif. Nah, berarti ini protonnya bakal lebih besar daripada elektron. Nah, sedangkan untuk yang negatif, udah jelas, berarti yang elektronnya atau yang negatifnya akan lebih besar daripada yang positif. Ya, jatuhnya tuh kayak kalian hitung bilangan bulat deh. Misalkan 5 dikurang 7, karena min-nya lebih gede, hasilnya minus. Nah, ini elektron lebih besar daripada proton. Ya udah, berarti di sini kan ion negatif itu adalah menangkap elektron. Berarti di sini yang ditangkap adalah itu adalah menangkap 2 elektron. Jadinya 8 ditambah 2 sama dengan 10. Nah, untuk neutronnya normal, 16 dikurang 8 sama dengan 8. Jadi yang di sini itu menandakan dia besar menangkap atau melepaskannya berapa sih? Jadi kalau misalkan 3 plus ya berarti melepas 3. Nah, kemudian contoh yang ketiga, itu kan yang baru yang min. Sekarang yang plus, misalkan 11 Na plus 23. Nah, di sini udah jelas jumlah protonnya pasti 11 karena tidak pernah berubah. Yang berubah hanyalah elektron. Karena berhubung ini melepas 1, ya. Melepas 1 elektron berarti 11 dikurang 1 sama dengan 10. Kemudian untuk jumlah neutronnya adalah 23 dikurang 11 sama dengan 12. Jadi nggak wajib neutron itu sama kayak proton ya. Kayak misalkan nih, ini 8, jadi ini 8 belum tentu. Nah, di sini saya kasih keterangan ya. Ini adalah menangkap 2 elektron. Kalau ini melepas 1 elektron. Seperti itu ya. Nah, terkait dengan notasi atom, ada beberapa kondisi dalam membandingkan kondisi-kondisi dari beberapa unsur. Nah, disinilah baru ada yang namanya istilah isotop. Ada isotop. Terus kalau isotop tuh apa? Nah, kalau isotop, ini yang namanya isotop, iso itu artinya sama ya. Nanti di fisika juga sama, kayak isohorik, isobar, isotermal, itu iso itu pasti artinya sama ya. Nah, di sini berarti mempunyai isotop. Di sini singkatnya adalah kalau ini isotop, ini adalah bahas tentang proton, ya. Ini adalah bahas tentang proton. Nah, mempunyai jumlah proton yang sama. Nah, karena mempunyai jumlah proton yang sama, jadi intinya jumlah protonnya sama. Sisanya boleh beda, ya. Nah, jumlah protonnya sama, that means artinya apa? Bisa kita katakan juga bahwa memiliki atau ini unsurnya sama. Jadi kalau misalkan kita bandingin unsur yang sama ya, wajib ya unsur yang sama, bisa kita katakan dia isotop seperti itu. Nah, contohnya apa? Nah, contoh isotop itu adalah isotop C12. Nah, kalau saya tulis C12 begini berarti ini adalah nomor masanya ini 13 sama C14. Nah, isotop C12 itu yang gimana gambarnya?
isotop C12 ini gambarnya begini. Kita tahu bahwa nomor atom C itu adalah 6 ya. Nah, ini kita bandingin sama-sama 6C. Pasti ya, jangan sampai kalian di sini kalian angkanya rubah. Karena kalau dirubah angkanya pasti fix udah beda unsur. Jadi 6C semua, cuman bedanya adalah di sini angkanya 12, ini 13, 13, ini 14. Nah, atau kalau misalkan bisa digambar, gambarnya seperti ini. Tuh. Ini adalah karbon yang C12 nih, yang sebelah kiri. Ini adalah yang C13, dan ini adalah yang C14. Nah, di sini karena berhubung kalau misalkan ini juga jelas banget ya, protonnya 6 ya, sesuai. Ini protonnya juga 6, protonnya juga 6. Karena apa? Nomor atomnya 6 ya. Ini unsur yang sama tuh berarti bisa kita bilang nomor atomnya sama gitu ya. Oke, wait. Atau nomor atom yang sama. Wait. Nah, ini aja deh. Nomor atom yang sama. Oke. Kemudian kalau misalkan kita hitung nih jumlah protonnya, of course sama karena nomor atomnya sama. Nah, di sini neutronnya, kita tahu bahwa neutronnya itu adalah atas kurang bawah kan. 12 kurang 6 itu 6 pas, 13 kurang 6 7 pas, 14 kurang 6 8. Nah, untuk jumlah elektronnya, karena berhubung ini adalah unsur yang sama dan netral, of course proton sama elektronnya sama. 6 elektron, electrons, ini juga sama 6 electrons, and then the last one, carbon 15, it will be 6 electrons too, gitu ya. Electrons. Oke. Nah, sekarang selain ada isotop adalah apa lagi? Nah, kalau isotop itu adalah proton yang sama, nah sekarang ini mau saya hapus dulu ya, karena kita akan langsung ke bagian isotop. Terus kemudian ada isobar, gitu ya. Ada isobar, ada isoelektron, ya. Oke, wait. Nah, wait. Oke, ini udah saya pindahinnya sekaligus. Kemudian yang akan kita bahas adalah isobar, ya. Isobar, kalau ini isobar ini adalah mempunyai nomor massa yang sama. Massa yang sama. Berarti kalau nomor massanya sama, di sini jarang banget ya kalau misalkan. Nah, di sini bisa kita katakan bahwa unsurnya pasti berbeda. Ya, unsurnya berbeda. Karena untuk menentukan unsurnya sama atau beda itu cuma dari nomor atom saja. Tapi kalau udah nomor massanya beda, udah pasti kalau nomor massanya doang yang sama, udah pasti kemungkinan besar nomor atomnya itu beda. Ya. Kalau misalkan nomor atomnya sama tapi nomor massanya beda, ya bisa aja nih kayak gini kasusnya. Nah, contohnya adalah yang pertama adalah 613C, ya, 613C, kemudian kok 163C, 146C, misalkan karbon yang 14 dengan dan nitrogen yang nomor atomnya 7 tapi nomor masanya 14. Nah, di sini kita punya informasi bahwa kalau yang kayak C14 ini nomor atomnya 14 ya kan. Terus intinya atasnya sama nih. Kalau misalkan yang isotop, kalian tinggal fokus ke bawahnya aja. Sama unsurnya ya pasti ya. Jadi unsur sama nomor atomnya. Jadi kalau misalkan nomor atomnya sama alias unsurnya sama, berarti isotop.
Tapi kalau misalnya atasnya yang sama, terus abis itu ininya beda, pasti biasanya beda kok ya. Nah, kalian perhatikan yang ininya aja. Nah, bisa kita katakan ini adalah isobar ya, karena memiliki nomor massa sama dengan 14. Kemudian contoh lain adalah 16 sulfur 32. Sorry. Saya ganti ya. 11 24 Na dan 12 24 Mg. Nah, ini kenapa bisa dibilang isobar? Karena memiliki nomor massa sama dengan 24. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini isobar. Kemudian ada isoton ya. Isoton ini adalah neutron ya. Isoton itu berarti mempunyai, ini definisinya saya singkat aja ya. Soalnya kalau secara definisi aslinya adalah atom-atom yang semuanya tambahin kayak gitu aja. Jadi kayak gini nih, atom-atom yang mempunyai nomor massa yang sama. Dalam kurung unsurnya udah beda ya pasti ya. Terus abis itu isotop, unsur-unsur yang mempunyai jumlah proton yang sama atau unsur yang sama dengan nomor atom yang sama. Kemudian isoton itu adalah atom-atom yang mempunyai jumlah neutron yang sama. Jadi ini dikelompokkan lah jatuhnya. Tapi ingat, selain isotop, yang lain isoton atau isobar ini unsurnya wajib berbeda ya. Nah, tapi biasanya kalau unsurnya sama, kalau misalkan unsurnya sama tapi nomor atomnya beda, biasanya neutronnya bisa aja sama sih takutnya. Nah, contohnya adalah 6 13C dan 7 14N. Ini kenapa bisa dibilang isoton? Karena memiliki neutron sebesar atau memiliki neutron sama dengan 7 ya. Kenapa? 7 ini didapat dari 13 dikurang 6 atau 14 dikurang 7 ya. Oke, kemudian yang kedua contohnya lagi adalah 15 31P dan 16 32S. Nah, ini memiliki neutron yang sama. Berapa? Memiliki neutron sama dengan 16. Dapat dari mana 16 di sini? Dapat dari 31 dikurang 15 atau 32 dikurang 16. Seperti itu ya. Nah, jadi inilah isotop, isobar, isoton. Sebenarnya ada satu lagi sebenarnya, cuman jarang kepake. Ya, jarang kepakainya karena memang jarang dibahas juga. Yaitu adalah isoelektron. Nah, kalau isoelektron ini berarti bisa kita katakan apa yang sama? Wah, udah jelas banget nih. Mempunyai jumlah elektron yang sama. Oke. Nah, ingat, selain isotop, ini unsurnya berbeda semua. Unsurnya yang berbeda. Nah, contoh. Karena berhubung isoelektron ini berarti nggak unsur ya, bukan atom, bukan dalam keadaan netral. Jadi misalkan contoh kayak 10 itu neon, kemudian dengan 8 oksigen 2 min.
Nomornya adalah 16. Nah, ini untuk nomor masanya neon itu 20 ya. Nah, ini di sini bisa kita bilang memiliki apa? Memiliki elektron sebanyak 10. Dapat dari mana? Ini didapat dari kalau dalam keadaan netral yang Na itu adalah 10 ya, karena sama dengan jumlah protonnya karena netral. Kalau dalam keadaan bentuk ion gimana? Karena berhubung minus berarti menarik atau menangkap 2 elektron ya, karena 2 min. Jadi di sini 8 tambah 2 sama dengan 10. Ya. Jadi kalau untuk isoelektron yang pasti satunya netral, yang satunya pasti membentuk ion, gitu ya. Nah, atau juga bisa begini. Contoh yang kedua adalah misalkan 17 Cl-. Ini adalah 34 biasanya. Wait. Nah, dan 19 K+. Nah, karena berhubung ini cuma mengandalkan elektron, berarti sebenarnya nomor masanya pun nggak ngaruh, mau sama mau beda pun. Nah, ini memiliki elektron sebanyak berapa? Nah, di sini memiliki elektron sebanyak 18. Ya. Dapat dari mana? Dapat dari ini 17 ditambah 1 ya. Karena menangkap elektron sama dengan 19 dikurang 1 sama dengan 18. Itu ya, keadaan beberapa unsur gitu ya. Jadi bisa mereka saling isotop, bisa juga saling isoton, bisa juga saling isobar, bisa juga jadi saling isoelektron. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sistem periodik unsurnya. Nah, di sini sebenarnya kalau masalah urutan pun nggak ada masalah ya. Mungkin kayak misalkan sejarahnya mau belakangan atau mau sejarahnya mau duluan pun I think no problem gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas sejarahnya terlebih dahulu ya. Oke, sejarahnya. Nah, sejarah SPU atau sistem periodik unsur. Yang pertama dari Lavoisier ya. Lavoisier. Nah, di mana Lavoisier ini mengatakan bahwa ada unsur-unsurnya dikelompokkan jadi 4 seperti ini, ya. Jadi mengelompokkan unsur menjadi 4 bagian, ya. Nah, di mana bagian yang pertama ini adalah bagian yang pertama ini adalah gas, ya. Ini adalah gas, kemudian ini adalah non logam gitu ya. Non logam, kelompok kedua. Kemudian kelompok ketiga adalah logam. Kemudian kelompok yang keempat adalah kelompok tanah. Jadi alumina itu atau aluminium tuh dari tanah gitu maksudnya. Kapur juga sama. Tapi kalau untuk logam tuh kayak timah, seng, nikel, mungkin ini dalam bentuknya logam. Terus abis itu karbon, fluor, klor, fosfor, sulfur itu non logam. Ya. Jadi yang pertama adalah dari si Lavoisier yang mengatakan bahwa atau membuat sistem periodik unsur menjadi 4 bagian. Atau bisa kita bisa kita spesifikkan menjadi 4 bagian berdasarkan sifat kimianya ya, berdasarkan sifat kimianya. Walaupun mungkin ada beberapa yang sifat kimianya berbeda ya kan. Nah, kemudian yang kedua itu ada berasal dari yang pertama kan Lavoisier. Nah, yang kedua adalah Dobbe-Reiner. Nah, Dobbe-Reiner. Nah, kemudian kalau Dobbe-Reiner itu mengelompokkannya juga sama menjadi 4 bagian. Mengelompokkan menjadi
4 bagian berdasarkan kemiripan sifat. Nah, di mana kalau ini kan, kalau Lavoisier kan 4 kelompok bebas ya, nggak ada terkait mau isinya berapa, ada yang isinya 5 ya kan. Kalau di sini kita hitung ini 5, terus kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Kemudian di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ini 5 lagi. Nah, kalau kita totalkan berarti ada berapa unsur yang dikelompokkan oleh Lavoisier? 10, 15, 23 unsur. Ya, 23 unsur. Nah, kalau misalkan Dobereiner ini berdasarkan mengelompokkan menjadi 4 bagian berdasarkan kemiripan sifat yang atau mungkin di sini aja yang apa-apa. Yang masing-masing bagian atau masing-masing kelompok ada 3 unsur saja. Unsur saja. Nah, biasanya ini dikenal dengan namanya hukum triad ya. Hukum triad. Nah, adalah seperti ini pengelompokannya. Nah, tapi di sini karena ada hukum triad nih, yang menarik adalah di sini ini kan ada massa atom ya. Nah, ini ada formulanya. Ini terkait dengan formula dari ini adalah massa atom yang di tengah itu sama dengan massa atom atas ya, yang atas ditambah dengan massa atom yang bawah. Ini mungkin kurang lah ya. Massa atom yang di tengah itu sama dengan massa atom atas ditambah dengan massa atom bawah dibagi 2. Atau kita bisa bilang dapat kita simpulkan juga begini. Massa atom yang di tengah itu ya, massa atom yang di tengah itu sama dengan rata-rata massa atom pertama dan ketiga ya. Pertama dan ketiga. Massa atom yang kedua ya, massa atom kedua, gini aja lebih baiknya. Karena ini kan ada pertama ketiga, berarti ada kedua. Lihat yang di tengah ya. Nah, kedua itu sama dengan rata-rata massa atom pertama dan ketiga. Namanya rata-rata itu kan berarti jumlah dibagi banyak. Jumlah yang pertama sama yang ketiga, karena banyaknya cuma 2, makanya dibagi 2. Makanya kalau kalian cek itu, di sini bisa kita katakan bahwa 80 ini didapat dari ini ditambah ini, terus dibagi 2, pasti hasilnya adalah 80 ya. Cuman kalau misalkan nggak sama persis ya, maksudnya nggak benar-benar bulat angkanya ya, normal-normal aja, karena itu bisa aja karena pembulatan. Tambah 127 dibagi 2. Nah, ini harusnya nih segini ya. Harusnya tuh kalau misalkan untuk PR harusnya 81,25. Nah, coba kalau untuk senyawa pembentuk alkali 7 tambah 39 dibagi 2. Nah, ini pas ya, 23. Terus kemudian untuk TE itu bukan 12,8 ya. Tapi ini 128. Nah, ini kalau kita cek 128 ditambah dengan 79 tambah 32 ya.
dibagi 2 adalah 80 ya. Mungkin ini harusnya 80 ya. Nah, harusnya 80. Kemudian yang pembentuk alkali tanah 136 tambah 40 kalau dibagi 2 adalah pas 88 ya. Oke, I think mungkin kalau yang ini tidak terlalu nggak usah terlalu didebatkan ya, karena emang mungkin ini nggak tahu ya, antara mungkin saya salah ngambil sumber, cuman dari buku paket yang saya pakai pun juga sama, tuh kalau kalian lihat sama ya angkanya tuh. Kalau kalian lihat nah tuh 35,5 80 127 terus 32 79 128 seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga itu berdasarkan Newlands. Nah, kalau berdasarkan Newlands ini berarti ini mungkin saya hapus ya, karena berhubung untuk Newlands ini cukup panjang ya. Cukup panjang karena berhubung cukup banyak juga. Nah, untuk Newlands ya, yang ketiga Newlands itu dia punya ada hukum oktav ya. Hukum oktav. Nah, di mana hukum oktav ini, nah jadi bilang kalau kenaikan massa atom ya, massa atom unsur-unsur atau mungkin ini hukum oktavnya nanti belakangan aja ya. Kenaikan massa atom unsur-unsur yang selisihnya 1 oktav, yang selisihnya 1 oktav itu memiliki kemiripan sifat ya, kesamaan sifat, kemiripan sifat. Nah, atau dikenal dengan namanya hukum oktav ya. Nah, oktav itu yang kayak gimana? 1 oktav tuh ini jatuhnya tuh kayak tangga nada ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do tinggi itu atau angka 8 itu bedanya 1 oktav ya. Jadi kalau misalkan dalam tangga nada tuh kan, kalau do ini adalah do tinggi. Nah, ini kan nomor 1, ini nomor 8. Atau re, kemudian re tinggi. Ini 2, ini 9. Jadi dengan nomor massa atom yang massa atom seperti ini 1 sama 8 tuh ternyata sifatnya mirip. Nah, ini tuh ya udah saya berikan tabelnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do tinggi lagi itu adalah mempunyai kemiripan sifat. Atau di sini bisa saya katakan ini nomor 1 ya. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Nah, jadi katanya nih, kata si Newland atau oktav Newland ya, katanya misal kayak hidrogen dengan fluor, dia mempunyai sifat yang mirip karena bedanya 1 oktav, 1 ke 8. Terus litium sama natrium itu memiliki sifat yang sama, yaitu adalah 2 ke 9 ya. Terus berilium dengan magnesium, Be dengan Mg, memiliki sifat yang sama, yaitu adalah 3 karena selisihnya 1 oktav alias 7 digit ya, 3 ke 10. Nah, begitu juga seterusnya ya. Nah, jadi dia mengatakan bahwa kenaikan massa atom yang selisihnya 1 oktav memiliki kemiripan sifat.
Nah, kemudian yang keempat, ada siapa lagi? Nah, yang keempat adalah Mendeleev ya. Mendeleev. Mendeleev ini menyusun 69 unsur ya. Atau kurang lebih seperti ini. Kalau kita cek coba apakah dia ada 69. 1 tambah 7 tambah 7 177. Terus ini 7 tambah 4 11. Ini 7 lagi 11 7. Ini ada 4. Kemudian ini ada 1 2 3 4 8. Kemudian ini ada 5 dan ini adalah 2. Coba saya hitung dulu bentar ya. Apakah benar dia 69 unsur? Coba saya cek dulu bentar ya. 1 tambah 7 tambah 7 tambah 11 tambah 7 tambah 11 tambah 7 tambah 4 tambah 8 tambah 5 tambah 2. Wait. Oke, sorry. Jadi di sini yang saya dapat untuk yang ada 12 periode begini ya, 12 baris. Ternyata ini adalah Mendeleev yang sudah yang sudah ditulis ulang. Sudah ditulis ulang. Nah, kalau kata Mendeleevnya sendiri, jadi kan gini ya. Dia menyusunnya itu berdasarkan kemiripan sifat. Nah, menyusun ada 69 unsur atau kayak saya bilang ini aja ya. Menyusun unsur dengan kemiripan sifat secara kemiripan sifat kimia dan kenaikan massa atom. Nah, jadi kalau kalian perhatikan ternyata emang bener ya, kalau ini udah bener-bener rapi, alias tidak bisa diganggu gugat lagi. Karena apa? Nomor atomnya naiknya stabil. Nah, tapi sebenarnya Mendeleev itu ada kekeliruan ya. Makanya sebenarnya kalau misalkan yang ini itu adalah yang sudah ditulis ulang. Makanya udah versi lebih barunya lagi, lebih up to date lah ya jatuhnya. Ini ada up to date atau update yang sudah update terbaru dari Mendeleev yang sudah ditulis ulang. Tapi kalau kita bandingkan, nanti mungkin ini bisa kali ya, kalau coba dihapus dulu, bisa nggak muat nggak? Wah, nggak bisa juga. Nah, kalau kita bandingkan dengan ini head to head aja ya, seperti ini, emang ada yang sama ya. Nih, berarti ini benar ya. Ini bisa dihilang nih untuk nih yang new line-nya. Nah, seperti ini nih. Yang sebelah kiri kalau kita cek, benar nih akan ada 69 unsur ya. Di nomor 1 tuh ada 1 ya. 177 ini sama-sama 11 ya. Kemudian ini 7, ini ada 11 lagi, ini ada 7, ini ada 4, ini ada 3, ini ada 6, ini di bawah sini ada 5. Coba kalau misalkan kita hitung ya, coba bener nggak ya? 1 tambah 14 tambah 11 tambah 18 tambah 11 tambah 9 tambah 5. Nah, pas nih. Ini yang 69 unsur. Nah, cuman jadi ada 69 unsur. Nah, tapi karena berhubung si Mendeleev ini lebih fokus ke sifat kimianya dibanding sama kenaikan massa atomnya, di sini ada yang menarik. Kalau kita bandingkan ya yang sudah direvisi sama yang belum. Kalau yang sebelum direvisi ini ada yang kebalik, ya. Yang pertama yang kebalik adalah yang ini, PB sama TA. Di sini PB sama TA-nya udah ketukar ya, ada di atas. Atau bisa juga kita bilang nih, yang ini nih. Ternyata tidak semua yang dia susun itu memiliki
ya, memiliki keteraturan kenaikan nomor atom. Nah, ini juga sama nih. Yang ini ya, nih. Yang saya kotakin ini juga sama. Masa Masa di atas nih ya, udah 180, terus 195, turun lagi. Ya kan? Turun lagi. Makanya kalau kita cek di sini ER ini ada di periode 10 golongan 3, sedangkan untuk ER78 di sini 10 periode 3 betul. Yang 180-nya yang harusnya LA-nya 180 di 10 di 9 golongan 4, di sini jadi 9 di golongan 4. Seperti itu, ya. Golongan 10 periode 10 golongan 4. Nah, inilah yang 69 unsur ya. Ini ada ini yang 70 unsur. Nah, jadi intinya si Mendeleev ini menyusun unsur dengan kemiripan sifat kimia dan kenaikan massa atom. Tapi ternyata dia nggak sesuai dengan perkiraan dia atau sesuai dengan apa yang dia omongin. Ada yang miskalkulit. Yang ini ya. Intinya mulai ke 9 ke bawah deh yang agak error. Ya. Yang agak error itu adalah mulai 9 ke bawah. 180, 9597, tiba-tiba lanjut lagi 178. Padahal kalau kita lihat di atasnya nih, dari kiri ke kanannya nambahnya stabil ya. Bukan namanya stabil. Meningkat terus-menerus tanpa ada yang turun. Nah, untuk yang kayak gini, yang strip-strip kayak gini, ini belum tahu namanya apa. Jadi nggak ditulis. Kayak gitu ya. Nah, jadi nanti bakal diisi namanya apa gitu sama orang-orang yang selanjutnya. Oke, jadi ini adalah versi yang udah direvisi ya, yang sebelah kanan, yang di sebelah kiri yang belum direvisi nih, ya. Ini yang belum direvisi. Atau kalau misalkan emang mau lebih jelas lagi, ya, kalian boleh lihat di buku paket kalian harusnya ada nih, ya. Atau kalau misalkan emang ini ya kan, nah di sini atau saya lebih tulis lagi ya, di sini keterangannya adalah sifat kimia lebih prioritas dibandingkan dengan kenaikan massa atom. Jadi mungkin karena inilah si Mendeleev ada salah naruh nih, walaupun mirip ya satu golongan ya. Even though walaupun nggak urut gitu. Jadi periodenya nggak pas. Harusnya periodenya tuh turun ke bawah lagi. Itu aja sih jatuhnya ya. Ini kemiripan sifat dan kenaikannya dalam satu golongan ya. Ingat, unsur yang memiliki kemiripan sifat itu pasti satu golongan. Nah, atau ini, kalau misalkan, nah disinilah yang menarik. Oke, secara kalau per golongan, oke, dia naiknya naik terus ya. Cuman kalau secara periode dia nggak naik. Makanya nanti ada yang nggak setuju nih, gitu. Ya, kenaikan massa atom dalam satu golongan. Lanjutannya ya. Kemudian ada lagi yang keempat. Nah, sekarang ini mau saya hapus dulu ya, gambar tabelnya. Yang penting kalian tahu tadi ada Lavoisier, ada De Boer, ada Newlands, terus yang keempat Mendeleev. Nah, yang kelima itu adalah Mayer. Ya. Nama asli nggak cuma dipanggil Mayer doang, ada nama lengkapnya. Nah, kalau ini mengelompokkan 57 unsur berdasarkan ini kemiripan sifat fisik, sifat fisika dan kenaikan nomor atom ya, dan kenaikan nomor massa kenaikan nomor massa atau kenaikan massa atom. Nah, ini juga sama, berarti digolongkannya dalam satu golongan, ininya adalah dalam satu golongan.
Nah, untuk apa namanya si Mayer, kalau misalkan ini, nah di sini inilah tabelnya seperti ini. Jadi golongan 1, 2, 3 sampai 9 ya. Jadi ini berdasarkan kemiripan sifat fisika yang berasal dari satu golongan. Ya, dalam satu golongan dan kenaikan massa atom. Nah, kalau dicek nih, betul ya naiknya ke sini. Cuman ternyata kalau ke kanan kayak gini juga nggak stabil. Nah, akhirnya habis si Mayer ini ya, ini adalah tabelnya periodiknya si Mayer. Bedanya sama Mendeleev, kalau Mendeleev itu adalah sifat unsur kimianya atau secara sifat kimianya. Kalau si Mayer ini adalah berdasarkan sifat fisika. Nah, yang keenam, nah akhirnya dibantahlah oleh seseorang. Nah, jadi tadi kan nomor 5 ya. Sekarang adalah nomor 6 yang dicetuskan oleh Moseley. Nah, di sini Moseley ini adalah udah versi panjangnya. Jadi si Moseley ini adalah mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat, dan kenaikan massa atomnya. Dan yang kita kenal sekarang adalah sistem periodik yang tabel yang panjang. Nah, untuk kenaikan massa atomnya ini udah nggak ada yang salah lagi. Nah, inilah seorang yang menentang tabel periodiknya si Mendeleev ya. Mendeleev kenapa? Karena ada yang massa atomnya kebalik ya, massa atomnya kebalik. Kan katanya harus disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Cuman ada massa atom yang massa atomnya tidak urut seperti itu ya. Oke. Nah, akhirnya ketemulah tabel periodik yang bentuknya seperti ini. Ya, dari beberapa unsur ada golongan 1, dia lebih rinci lagi lah intinya si Moseley ini. Jadi si Mendeleev itu jadi si Moseley ini menyempurnakan dari yang punya Mendeleev punya. Seperti itu ya. Nah, berdasarkan tabel periodik seperti ini, kita langsung aja nyaut ke apa yang dibicarakan di sini. Oke, yang pertama adalah dibicarakan adalah ada golongan. Golongan itu ada 8 ya. Nah, untuk golongannya sendiri, kalau misalkan untuk golongan 1A itu disebutnya adalah golongan logam alkali, atau lebih tepatnya I think mungkin golongan alkali aja ya, emang nggak ada logamnya. Kemudian untuk golongan 2A, golongan 2A ini adalah golongan alkali tanah. Nah, untuk golongan yang ketiga, golongan 3A itu disebutnya adalah golongan boron aluminium, atau biasanya disingkatnya golongan boron aja. Ngikutin yang paling awal ya. Golongan boron aluminium. Karena boron aluminium. Kemudian untuk golongan 4A di sini. Nah, tapi di sini ya yang cukup menarik adalah di sini kita susunnya sekaligus aja ya. Jadi yang warna yang warna pink ini itu disusunnya secara tradisional. Dan kalau kalian lihat di tabel periodik yang ada di sini itu ya,
Di sini ada di atas 1A-nya ada angka 1 dan seterusnya. Nah, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai 12 itu adalah I think ini golongan 1B sampai 8B ya. Ini adalah golongan transisi. Seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi baru 13. Soalnya kalau misalkan ini nggak usah bingung ya. Nanti kalau misalkan disebut golongan 13, golongan 13 itu adalah golongan 3A. Tuh. Jadi golongan 3A itu adalah golongan boron aluminium. Kemudian yang ke-14 atau golongan 4A itu adalah golongan karbon silikon. Golongan karbon silikon. Kemudian yang ke-15 atau golongan 5A, ini golongan 6A, golongan 7A, kemudian golongan 8A. Nanti ini totalnya ada 18 ya. 15, 16, 17, 18. Oke, untuk golongan yang 5A itu disebutnya adalah golongan nitrogen ya. Golongan nitrogen. Golongan nitrogen fosforus karena P ya. Kemudian nomor 6A adalah golongan oksigen. Di bawahnya sulfur, berarti oksigen sulfur. Nah, baru 7A sama 8A lagi punya nama sendiri. Ini namanya golongan halogen. Kemudian untuk 8A adalah golongan gas mulia. Namanya sesuai dengan namanya gas mulia, berarti udah jelas ini dalam bentuk gas semua. Nih, warnanya pink semua nih. Ini dia adalah termasuk golongan gas mulia. Walaupun sebenarnya nih ada ini ya, yang warna abu-abu. Nah, cuman kalau untuk biasanya ya, yang paling kita sering pakai di sekolah, bukan untuk lebih lanjut lagi, itu biasanya sampai ke sini aja nih. Nah, ini adalah golongan. Sekarang periode. Nah, kalau periode, lihatnya begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian untuk kalau periode itu nggak ada penomoran khususnya ya. Yang ada penomoran khususnya itu hanyalah golongan. Kalau golongan periode di sini nggak ngebahas namanya ya, ngebahas periode 1 tuh ada berapa unsur. Periode 1 tuh ada 2 unsur. Kemudian yang kedua, atau ini saya bikin tabel aja ya. Ini adalah periode, kemudian ini adalah jumlah unsur. Untuk periode 1 jumlah unsurnya atau banyak unsurnya 2. Kalau 2 itu 8. Tinggal hitung aja sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian golongan periode 3 pun masih sama ya, 8. Barulah karena berhubung di periode 4 ini nambah 10 unsur ya, makanya jadinya 18. Kemudian untuk yang periode 5 nambah 8 lagi nih. Nambah 18 ya. Jadinya di sini tetap 18 lagi ya. Karena ini masih sama dengan yang periode 4. Nah, periode ke-6 dan ke-7. Nah, ini baru yang menarik. Di sini 6 nih kan ada yang warna biru muda dan kebagi menjadi ada berapa unsurnya di sini? Ada 14 kalau nggak salah. Ya. 17. Wait. Nah, di sini untuk nomor 6 itu di sininya ada 15, di sininya sendiri ada 17. Berarti ada 32 unsur. Yang untuk periode 7 itu juga sama. Nah, dengan spesifikasi di sini untuk yang 32 unsur ini itu adalah dari periodenya. Sebenarnya ini termasuk kemana ya kalau yang di line-nya ini?
Kalau di line-nya ini masuk ke yang ini, maka periodenya 18 dari periode ke-6 sendiri plus 14 dari lantanida ya. LA itu adalah lantanida. Kemudian untuk yang ini juga sama. 18 dari periode ke-7 ya, periode ke-7-nya sendiri plus 14 dari aktinida ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi 18 periode 6, 14 lantanida. Ini deret ya. Deret lantanida, ini 14 deret aktinida. Seperti itu. Oke. Jadi itulah yang bisa kita bahas di sistem periodik unsur. Nah, ini masih ada subnya lagi ya. Jadi sekarang nextnya kita akan bahas sesi mengenai konfigurasi elektron ya. Nah, nanti konfigurasi elektron ini bisa dikaitkan dengan golongan maupun periode seperti itu ya. Nah, kita tahu tadi modern itu atau model atom modern itu lebih ke Bohr sama mekanika kuantum kan. Makanya nanti kita akan belajar konfigurasi elektronnya dua itu ya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya.